Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi ja'ala nabiyyahu khataman nabiyyin. Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi yaqulu fi haqqi sayyidil mursalin wa huwa asdaqul qailin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'alaihi wa 'ala alihi wa ashabihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana nabiyyina Muhammadin wa ala alihi al-tahirin at-tayyibin wa ashabihi al-ghurril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ibadallah wa ya hurasal aqidah, usikum jami'an wa nafsi bittaqwallah wa bi ta'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu subhanahu wa ta'ala qad amarna bittaqwa faqala ta'ala fi kitabihi al-aziz ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala nabiyyukum sayyiduna Muhammad atau kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam alaika taqwallah fa innaha imamul kulli khair. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ballagha risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa jahada fi sabilillah haqqa jihadih. Fanas'alullah subhanahu wa ta'ala an yahdiyana ila siratikal mustaqim wa yaj'alana minal muttaqin wa yudkhilana jannatahu jannatan na'im bihaqqi sayyidil mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ahibahil kiram, setelah puja dan puji kita panjatkan bagi Allah Jalla Jalaluhu, setelah sholawat dan salam kita sampaikan untuk junjungan Nabi kita yang tercinta Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tidak lupa dalam kesempatan yang berbahagia ini, di tempat yang penuh keberkahan ini, saya menyampaikan salam penghormatan dengan penuh ketulusan, penuh rasa mahabbah, penuh rasa penghormatan kepada para habaib, para alim ulama, para tuan-tuan guru, pada segenap para dai, para ustaz, para ustazah yang sama kita cintai dan selalu kita hormati. Kita doakan semoga mereka semua senantiasa mendapatkan kekuatan istiqamah di jalan Allah.
baik dari segenap pengurus Masjid Agung Kota Palembang maupun dari segenap pengurus Forum Umat Islam, dan begitu juga segenap pengurus Front Pembela Islam Provinsi Sumatera Selatan. Dan tentunya salam penghormatan ini juga kita sampaikan kepada seluruh pihak yang telah ikut membantu safari dakwah selama beberapa hari ini yang kami lakukan di Sumatera Selatan, termasuk daurah ilmiahnya yang telah berlangsung selama 2 hari berturut-turut, dan akhirnya puncaknya tabligh akbar pada malam hari ini. Kita doakan semoga segenap panitia penyelenggara dan semua para pendukung dan penyokongnya diberikan oleh Allah ganjaran yang berlipat ganda, dimudahkan segala urusannya, dilapangkan segala kesempitannya, diberikan kebahagiaan dari dunia hingga akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Dan akhirnya secara sangat-sangat istimewa salam penghormatan ini saya sampaikan kepada seluruh kaum bapak, kaum ibu, para pemuda, para pemudi, kaum muslimin dan muslimat, hadirin wa hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini dengan izin Allah saya bisa bersilaturahmi dengan masyarakat Kota Palembang yang saya cintai. Saya datang ke Palembang tidak sendiri, tapi didampingi oleh beberapa kawan dari Jakarta. Antara lain yang ikut mendampingi saya yaitu Kiai Haji Muhammad Al-Khattab selaku Sekjen Forum Umat Islam tingkat nasional. Kemudian masih ada lagi Habib Hussein bin Ahmad Al-Attas selaku Ketua DPP FPI bidang dakwah. Selanjutnya masih ada lagi Om Tito Galuh, Haji Munarman Sarjana Hukum. Nah, beliau adalah Ketua DPP FPI bidang Nahi Munkar. Nah, khususnya menangani segala bentuk advokasi, baik advokasi hukum, politik, kebijakan, dan seterusnya. Kemudian masih ada lagi bersama kami yaitu Kiai Haji Ahmad Sobri Lubis. Beliau adalah Sekretaris Jenderal DPP FPI. Dan saya juga didampingi oleh Kiai Haji Misbahul Anam yaitu selaku Sekretaris Majelis Syuro DPP FPI. Dan masih ada Kiai Haji Awil Masyhuri yaitu beliau adalah salah satu wakil sekjen daripada DPP FPI. Dan duduk di samping kiri saya ini Kiai Haji Abdul Wahab. Beliau adalah Ketua Tanfidhi Dewan Pimpinan Daerah Front Pembela Islam Provinsi Jawa Barat. Nah, saya didampingi oleh beliau ini dalam rangka untuk safari dakwah di Sumatera Selatan, sekaligus ada daurah ilmiah selama beberapa hari, dan puncaknya pada malam hari ini tabligh akbar penutupan daurah. Alhamdulillah, mudah-mudahan kehadiran kita semua di Masjid Agung ini akan menjadi penyebab turunnya rahmat dan barakah. Amin ya rabbal alamin. Dan secara istimewa tentunya saya sampaikan terima kasih saya yaitu kepada Ketua FI Sumatera Selatan Al-Muhtaram Al-Mukarram Al-Ustaz Dr. Landas Umar Said hafizahullah ta'ala wa ra'ah. Begitu juga Ketua Tanfidhi daripada DPD FPI Provinsi Sumatera Selatan Akhina Al-Fadil Al-Muhtaram Al-Mukarram Al-Habib Umar bin Alwi As-Saggaf hafizahullah ta'ala wa ra'ah. Dan tidak lupa secara sangat istimewa salam penghormatan ini saya sampaikan kepada Sayyidul Walid, orang tua kami tercinta selaku Ketua Majelis Syuro daripada DPD FPI Provinsi Sumatera Selatan yang sudah 12
Begitu juga Habib Abdullah dari Tapos, semalam beliau juga dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan seminggu yang lalu Bunda kami tercinta Syarifah Sidah binti Alwi Abbas juga dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami minta kerelaan untuk baca surah Al-Fatihah. Barakat Al-Fatihah wa mu'jizatiha ana Allah Subhanahu wa taala an yatabashshahu bi rahmati wal maghfirah wa an yataqabbala minhum jami'a salihatihim wa yatawaffa anhum jami'a sayyi'atihim wa an yaj'alahum min ahlil khair wa yajma'ahum ma'a jami'i ahlil khair wa yab'athahum fi subrati ahlil khair wa an yunzila 'alaihim min quburihim kulla khair bihaqqi imam ahlil khair wa ila hadratin nabi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Jazakumullahu khairan jazaa. Mudah-mudahan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi semalam saya sempat pulang ke Jakarta untuk takziah bersama Al-Habib Umar Abdul Aziz Musyahab, dan alhamdulillah tadi pagi kami bisa cepat kembali ke Palembang supaya acara di sini tidak terbengkalai. Nah, baiklah ya ikhwan, pada beberapa malam yang lalu saya telah memberikan ceramah dengan panjang lebar di Masjid Jami Al-Falah. Saya sudah paparkan kepada umat tentang hak asasi manusia menurut Islam dan menurut Barat. Bahkan kita sudah lakukan komparasi, perbandingan, dan kita buka di depan umat betapa indahnya hak asasi manusia menurut Islam dan betapa jeleknya hak asasi manusia menurut Barat. Tinggal sekarang tugas kita bagaimana cara kita untuk bisa menegakkan hak Islam di setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara di negara Kesatuan Republik Indonesia. Insya Allah. Pada malam hari ini, saudara, saya ingin mengingatkan bahwa musuh-musuh Islam tidak akan pernah berhenti untuk menyerang Islam, untuk memadamkan cahaya Allah. Tidak akan pernah berhenti. Allah sendiri yang menyatakan dalam Al-Quran Al-Karim, faqala ta'ala yuriduna liyutfi'u nurallah bi afwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Sadaqallahu. Jadi Allah nyatakan dalam ayat tadi, yuridun itu musuh-musuh Allah, musuh-musuh Nabi, musuh-musuh Islam. Yuridun senantiasa menginginkan, senantiasa menghendaki. Apa yang mereka inginkan? Yutfi'u nurallah, untuk memadamkan cahaya Allah. Dengan apa mereka padamkan cahaya Allah? Afwahihim, dengan mulut-mulut mereka, dengan ucapan-ucapan mereka, dengan statement-statement mereka, dengan pernyataan-pernyataan mereka, yang di zaman sekarang ini semua omongan, ucapan dan pernyataan mereka disebarluaskan lewat berbagai macam jejaring internet, saudara, lewat website, lewat blogspot, lewat Facebook, lewat Twitter,
dalam melakukan serangan terhadap Islam memakai berbagai macam cara, menggunakan aneka ragam sarana, termasuk mereka juga menggunakan cara melalui perang pemikiran yang dalam bahasa Arabnya disebut al-qaswul fikri. Di dalam perang pemikiran ini mereka membawa sejumlah isu, saudara. Isu apa saja yang mereka bawa untuk menunjukkan umat Islam? Pertama, isu hak asasi manusia yang sudah kita bahas pada beberapa malam yang lalu. Dikit-dikit untuk mereka menyerang Islam, selalu mereka pakai isu hak asasi manusia. Yang kedua, mereka memakai isu kesetaraan gender, saudara, untuk menyerang syariat Islam, untuk menghina syariat Islam, untuk membuat opini seolah-olah Islam itu mendiskriminasikan kaum wanita. Mereka buat isu kesetaraan gender. Mereka ingin mempengaruhi umat Islam dan meyakinkan umat Islam kalau Islam itu tidak adil. Islam terlalu merendahkan kaum pria, Islam itu merendahkan kaum wanita. Saudara, ini isu yang mereka angkat yang disebut isu kesetaraan gender. Dan ketiga, mereka pakai isu toleransi, saudara, dalam rangka untuk membiarkan umat Islam murtad, golongan dan beragama secara bebas. Mereka pakai isu-isu kebebasan, saudara, kebebasan berkeyakinan, kebebasan beragama. Kita harus toleransi, kita harus menahan rasa, nggak boleh memaksakan orang membuat ganti agama kapan saja, biarkan saja, itu adalah haknya. Oh, ada orang ingin bangun gereja di tengah kampung Muslim, tidak apa-apa. Kenapa? Itu bagian daripada toleransi. Oh, ada mahasiswa IAIN Muslim serombongan berangkat ke Ambon, ikut acara paduan suara gerejawi, saudara. Ikut lomba. Mahasiswa Muslim dari IAIN berangkat ke Ambon, ikut menyanyikan lagu-lagu gereja. Apa mereka bilang? Ini adalah bagian daripada toleransi, menghargai kemajemukan. Nggak sampai di situ, saudara. Ada musabaqah tilawah Al-Quran di Ambon. Acara pembukaannya ada parade. Dalam parade ada orang-orang telanjang cuma pakai kotekan, saudara. Apa mereka bilang? Toleransi, kebinekaan, kemajemukan, saudara. Musabaqah tilawah Al-Quran dibuka dengan acara kotekan. Ini yang terjadi di kita, saudara. Toleransi adalah rahim pendeta datang, saudara, ke majelisnya umat Islam, disambut dengan tolak al-badru alaina. Ini tolak al-badru alaina, saudara. Ini satu satir yang dibuat oleh orang-orang mulia dari Muhajirin dan Ansor untuk menyambut kedatangan Nabi kita Sayyidina Muhammad. Dipakai buat nyambut Ashur, dipakai buat nyambut rahim. Alasannya toleransi. Luar biasa, saudara. Ini kita bukan tadi. Nggak sampai di situ, masih ada isu-isu lain yang mereka angkat, saudara. Ada hak asasi manusia, ada kesetaraan gender, ada kemudian barusan yang kita sebut dengan toleransi, ada dengan istilah kearifan lokal, saudara, dan seterusnya dan seterusnya. Dan ada satu lagi isu yang mereka mainkan, dan kelihatannya maaf, isu ini mereka berhasil, saudara. Kenapa saya katakan berhasil? Dari mulai ulama sampai ulama, dari tempat berperangkap, saudara. Isu apa yang mereka mainkan? Isu demokrasi. Sampai-sampai ada pengurus masjid mengumumkan, para pengurus masjid, harap malam ini kita berkumpul di masjid
in arada fisalan antaradin minhuma wa antaradin wa tafawulin minhuma fala junaha alaihima. Jadi Allah katakan in arada, jika pasangan suami istri menginginkan fisalan. Fisalan itu penyapian, berhenti, tidak nyusuin anak lagi sudah. Melalui antara melalui saling ridho antara suami istri, wa tasyawur, dan melalui musyawarah. Fala junaha alaihima, tidak ada salah, tidak ada dosa buat mereka. Kenapa ayat ini saya bawa? Subhanallah, Allah mengajarkan umat Islam musyawarah mulai dari urusan keluarga. Dari urusan keluarga, suami istri ingin mengambil keputusan musyawarah. Makanya bapak-bapak sebagai kepala rumah tangga jangan sombong. Saya kepala rumah tangga, keputusan ada di tangan saya. Istri tidak pernah diajak musyawarah. Bukan begitu akhlak muslim saudara. Akhlak muslim, ajak istri musyawarah, ajak anak musyawarah. Inilah yang disebut musyawarah keluarga. Urun rembuk, saling mengungkapkan pendapat, ambil yang terbaik. Itu yang disebut musyawarah. Kemudian yang kedua, dalam surat Al-Imran. Dalam surat Al-Imran, tatkala Allah Subhanahu wa taala memberikan bimbingan kepada nabinya bagaimana cara memimpin umat, salah
Memang ada dalam Al-Quran ayat yang bunyinya, hei orang-orang yang beriman, berdemokrasi silahkan. Jujur, saya tanya, ada nggak? Ada nggak? Ada tidak? Itu yang pertama, Ustaz dan Bapak. Musyawarah perintah Allah, wasawirhum fil amri. Bahkan itu adalah identitas orang yang beriman, sudah. Sedangkan demokrasi produk akal orang barat, sudah. Buatan orang kafir, bukan daripada diambil dari Al-Quran maupun hadis Nabi, sudah. Kalau begitu saya bertanya, demokrasi dan musyawarah sama atau beda? Sama atau beda? Musyawarah perintah siapa? Musyawarah datang dari siapa? Demokrasi datang dari mana? Orang kafir, dari orang barat. Kalau begitu sekali lagi, musyawarah dan demokrasi sama atau beda? Ini yang pertama. Saya mau tanya lagi, di dalam Al-Quran ada nama surat Asy-Syura, namanya surat musyawarah. Apa pernah ada dalam Al-Quran surat demokrasi? Ayo jawab yang hormat, ada tidak? Ada tidak? Kenapa? Karena musyawarah identitas orang yang beriman. Saking pentingnya identitas tersebut, Allah jadikan sebagai nama untuk salah satu surat dalam Al-Quran. Sedangkan demokrasi identitas barat, bukan identitas Islam, bukan identitas orang beriman. Itu identitas barat, itu identitas orang kafir. Kalau begitu, musyawarah dan demokrasi sama atau beda? Sama atau beda? Sama atau beda? Takbir. Kedua beda. Sekarang yang ketiga. Karena musyawarah adalah perintah Allah, maka yang boleh musyawarahkan hanya persoalan yang belum ditetapkan oleh Allah dan Rasul. Apa-apa yang sudah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya, apa-apa yang sudah dijelaskan oleh Allah dan Rasulnya, halalnya, haramnya, wajibnya, sunatnya, dan lain sebagainya, tidak boleh untuk dimusyawarah. Apa boleh ulama dan umarok musyawarah? Minuman keras itu haram. Coba kita musyawarahlah, kita turunkan sedikit dari makhluk saja. Boleh tidak? Boleh tidak? Babi itu haram, benar kita musyawarahkan. Bagaimana kalau separuh babi? Boleh tidak? Sholat 5 waktu itu wajib. Ulama musyawarah, kurangin aja. Sholat 1000 sekali aja cuma sehari 5 kali capek. Boleh tidak? Apa yang sudah ditetapkan Allah dan Rasulnya, apa yang sudah diputuskan Allah dan Rasulnya, tidak boleh dimusyawarahkan. Lalu yang boleh dimusyawarahkan mana? Yang belum ditetapkan oleh Allah dan Rasul. Seperti apa? Urusan lalu lintas, lampu merah
Saya makanya dalam demokrasi urusan minuman keras kalau dibangun pabriknya dirapatin. Di DPR dirapatin, di MPR dirapatin, di kabinet dirapatin. Mereka rapatkan urusan yang sudah Allah haramkan, mereka rapatkan lagi. Itu demokrasi sudah. Demokrasi tidak ada urusan dengan hukum Allah. Mau yang halal, mau yang haram, harus dirapatkan semuanya. Harus semuanya memberikan pendapatnya, saudara. Itu demokrasi. Kalau musyawarah hanya boleh dalam urusan yang belum diatur oleh Allah dan Rasul. Tapi kalau demokrasi tidak peduli mau ada aturan Allah, mau tidak ada aturan Allah, pokoknya manusia bebas untuk mendapatkan apa saja yang berkaitan dengan urusan kehidupannya. Kalau begitu musyawarah dan demokrasi sama atau beda? Sama atau beda? Sama atau beda? Itu yang ketiga. Yang keempat, karena musyawarah adalah perintah Allah dan hanya boleh dalam hal-hal yang belum ditetapkan oleh Allah, maka yang namanya musyawarah mustahil. Sepakat dalam maksiat mustahil, tidak mungkin. Musyawarah sepakat dalam maksiat mustahil, tidak mungkin. Tapi kalau demokrasi tiap saat mereka bisa sepakat dalam maksiat, saudara. DPR apa? Keputusannya atur dilokalisasi saja. Kenapa? Karena ada tingkat sekaligus membuka lapangan kerja. Hasilnya bertahun-tahun sekolah, saudara. Itu demokrasi. Jadi kalau demokrasi putusannya bisa sesuai agama, bisa bertentangan dengan agama, saudara. Demokrasi putusannya, saudara, yang penting suara terbanyak, bukan urusan Allah. Kalau suara terbanyak setuju laki boleh kawin sama laki, maka besok laki kawin sama laki dikasih buku nikah. Demokrasi tergantung suara terbanyak. Kalau di DPR dirapatkan ada usulan laki-laki sebaiknya diizinkan untuk kawin supaya diberikan buku nikah. Kemudian berdebat DPR, maka voting, ambil pemungutan suara. Ternyata begitu di voting, yang setuju di mana? Maka jadi undang-undang laki dengan laki boleh kawin. Berarti laki dengan laki, saudara, oleh negara disahkan perkawinan, saudara. Itu demokrasi. Maka itu saya bertanya, kalau musyawarah Islam bisa terjadi tidak macam itu? Tapi dalam demokrasi bisa terjadi tidak? Kalau begitu musyawarah dan demokrasi sama atau beda? Sama atau beda? Jadi kalau bilang sama dulu, kira-kira jelas ya? Sudah berapa perbedaan? Kita terima. Dalam musyawarah, yang diajak musyawarah hanya orang-orang yang berkompeten. Satu, beriman dan bertakwa. Dua, berakhlakul karimah. Tiga, berilmu di bidangnya, saudara. Kalau dia ulama, berilmu di bidang agama. Kalau dia ekonom, berilmu di bidang ekonomi. Mereka yang diajak musyawarah untuk mengambil kebijakan, saudara. Nggak boleh mengajak musyawarah bandit, penjahat, koruptor, racun, homoseks, nggak boleh, saudara. Pelacur diajak musyawarah, dikumpulin. Kira-kira Anda setuju tidak aturan dilarang? Jawabnya
Sebagaimana Allah firmankan, Qul hal yastawi alladziina ya'lamuun wal ladziina la ya'lamuun. Katakan hai Nabi, katakan hai Rasul, enggak sama antara orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu. Enggak sama. Tapi dalam demokrasi, one man one vote, satu orang, satu suara. Ulama suaranya berapa? Lanjut. Jadi ulama dan lanjut. Di dalam demokrasi sudah. Ulama dan lanjut dalam demokrasi sama. Ulama dengan bajikan sama. Ulama dengan onte sama. Ulama dengan cermok sama. Itu demokrasi sudah. Suara ulama yang begitu mulia, yang
Ya belum musyawarah. Dan kenapa Anda bilang itu argumentasi untuk demokrasi? Kan demokrasi dengan musyawarah sama. Ini jadi mereka anggap sama. Akhirnya saya jelaskan, nggak sama saudara, nggak sama. Musyawarah itu perintah Allah, sedangkan demokrasi itu bikinan orang Arab. Musyawarah itu hanya boleh di dalam urusan yang belum ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Sedangkan demokrasi, baik yang sudah ditetapkan atau belum ditetapkan, semua mereka utak-atik kembali. Musyawarah tidak mungkin
Musyawarah perintah siapa? Musyawarah perintah siapa? Kasih perintah Allah atau bukan? Perintah Allah atau bukan? Dalam musyawarah, saudara, apa bisa sepakat dalam maksiat? Apa bisa sepakat dalam maksiat? Dalam demokrasi sering tidak sepakat dalam maksiat. Sering tidak sepakat dalam maksiat. Dalam musyawarah, apa boleh mengutak-atik hukum yang sudah ditetapkan Allah dan Rasulnya? Di dalam demokrasi sering tidak mengutak-atik hukum Allah dan Rasulnya. Dalam musyawarah, suara ulama dengan bukan ulama sama atau beda? Ulama dengan pelacur sama atau beda? Ulama dengan penjahat sama atau beda? Tapi di dalam demokrasi suara ulama dengan pelacur beda atau sama? Ulama dengan germo suaranya beda atau sama? Kalau itu saudara, musyawarah dengan demokrasi sama atau beda? Sama atau beda? Yang bagus yang mana, demokrasi atau musyawarah? Yang mulia yang mana? Yang suci yang mana? Yang wajib yang mana? Yang indah yang mana? Yang berkah yang mana? Yang kita pilih yang mana? Siap tegakkan musyawarah. Takbir. Kalau Indonesia disebut negara demokrasi, berarti Indonesia negara halal atau haram? Halal atau haram? Kalau Indonesia negara halal berarti jadi RT, jadi lurah, jadi camat, jadi pegawai negeri, jadi menteri, jadi presiden, ikut pemilu. Kalau begitu Indonesia akan disebut negara demokrasi umat Islam, untung atau rugi? Menang atau kalah? Mau rugi tidak? Mau kalah tidak? Baik, kalau Indonesia disebut negara musyawarah, berarti Indonesia negara halal atau haram? Haram atau haram? Berarti jadi RT haram atau haram? Jadi lurah, jadi wali kota, jadi bupati, jadi tentara, jadi polisi, jadi dokter, jadi pegawai negeri, jadi menteri, jadi presiden, ikut pemilu, masuk DPR. Kalau begitu Indonesia disebut negara musyawarah, umat Islam itu rugi atau untung? Kalah atau menang? Siap menang? Jadi kalau begitu Anda pilih yang mana, demokrasi atau musyawarah? Siap tegakkan musyawarah? Siap tegakkan musyawarah? Takbir. Terus Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah bagus. Bebas dikasih. Alhamdulillah. Kira-kira orang dari sini tahan tidak musyawarah dengan demokrasi? Tahan tidak? Dia saya tanya, yang naik ke sini mana musyawarah dengan demokrasi? Yang haram, yang jijik, yang kotor, yang juga Anda mau yang najis, mau yang kotor, saja kan saya. Demokrasi itu najis, najis. Kalau ada najis di atas pukul lato, itu demokrasi. Anda yang ada najis di atas pukul lato, itu demokrasi. Kenapa? Sebab najis ini saudara, ini merusak akidah umat Islam, ini menghancurkan syariat Islam, ini menghancurkan hukum Allah di mana-mana berada saudara. Bagi najis pukul lato, tapi najis hanya tidak saja saudara. Kalau mereka najis oleh kita, tapi bagi tidak merusak akidah kita, bagi tidak merusak syariat kita, bagi tidak menghancurkan hukum Allah dan Rasulnya. Betul? Yang kalau begitu saudara, mana lebih najis, bagi atau demokrasi? Mana lebih kotor, bagi atau demokrasi? Mana lebih tinggi, bagi atau demokrasi? Ambil demokrasi. Siap hancurkan demokrasi. Siap buang demokrasi. Siap hapus kebenaran kita demokrasi. Siap hancurkan musyawarah. Takbir. Saya dan Pak Munarman beberapa bulan yang lalu didatangi oleh beberapa kolonel yang soal Indonesia negara demokrasi atau musyawarah. Betul demokrasi, beda itu. Sudah betul-betul kita sebutkan beda itu. Kita cerita setelah 2 jam lebih. Pak Munarman ketika itu, ini kolonel langsung mengatakan sama saya,
saya minta bantuan Anda semua. Siapa yang mengenal nama saya baru hari ini perbanyak sebarkan saudara. Siapa yang punya keluarga kasih tahu ini. Beda itu musyawarah dengan demokrasi. Hati-hati, jangan lagi sebut demokrasi. Kalau anak sekolah, anak SMP, SMA, orang teman-teman kumpulin, kawan-kawan, banyak kita rawat, kita musyawarah. Sekarang Islam, begitu dong. Mari kita rapat secara demokratis. Kepada presiden ngomong, alhamdulillah, maka alhamdulillah sudah. Demokratisasi di Indonesia berjalan lancar. Itu kalau disebut alhamdulillah, demokratisasi di Indonesia berjalan lancar. Demokratisasi berarti mendemokrasikan semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Kalau demokrasi itu najis, berarti alhamdulillah program menajiskan Indonesia berhasil. Masa alhamdulillah? Saya bertanya menajiskan Indonesia, alhamdulillah atau innalillah? Innalillah. Jadi besok presiden ngomong begitu, innalillah wa inna ilaihi raji'un. Demokratisasi di Indonesia berjalan lancar, itu benar. Kenapa? Karena demokratisasi bertentangan dengan ajaran Islam. Kira-kira jelas tidak? Siap berjuangkan musyawarah? Siap tegakkan musyawarah? Betul. Yang berdoa mulai dari rumah. Kawan istri teriak, hebat musyawarah. Satu rumah istri ngomel. Ada bu yang begitu bu? 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 Saya suruh dengan perempuan. Bapaknya perempuan. Suaranya nggak ada. Mudah-mudahan ibu suaminya baik-baik semua bu ya. Amin ya rabbal. Ajak pulang, ajak istri musyawarah, ajak anak musyawarah, saudara. Anak-anak sekarang banyak narkoba di luar karena nggak pernah diajak bicara sekolah di luar. Ajak orang sekolah tadi hari ada pelajaran. Oh ya nak, kita hari Sabtu ini Sabtu atau Ahad mau jalan-jalan gimana? Kau siap ikut nggak? Ada tugas dari sekolah. Baru Pak, ini ada tugas dari sekolah. Ada pengayaan mandiri hari Sabtu. Ada latihan silat hari Ahad. Saya tidak boleh tinggal karena sedang ada ujian Pak. Bukan saya mau ikut Bapak, pengen ikut Bapak dan Ibu. Oh kalau begitu ya sudah. Yang lain banyak, kamu belajar saja. Enak tidak? Enak tidak? Oh bagi Bapak enak yuk. Oh Pak, tapi kalau Pak sudah ujian, ada urusan ujian. Tak boleh itu, ajak musyawarah saudara. Setuju? Siap laksanakan musyawarah dari rumah tangga sampai negara. Takbir. Yang terakhir, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan kita sudah menetapkan sebagai negara musyawarah, maka pintu gerbang untuk kita menerapkan syariat Islam lebih terbuka dengan lebar. Apalagi satu, hukum Islam yang berkaitan dengan pribadi orang di Indonesia sudah jalan. Sholat, puasa, zakat, haji, nggak ada yang melarang. Dua, hukum Islam yang berkaitan dengan rumah tangga seperti perkawinan, perceraian, warisan, wasiat, saudara. Alhamdulillah di Indonesia kita sudah berjalan, bahkan difasilitasi oleh negara saudara. Disediakan pengadilan agama. Kalau ada pertikaian rumah tangga, nggak usah ke pengadilan negeri saudara, karena pengadilan agama di Indonesia menggunakan hukum Islam. Yang ketiga saudara, hukum Islam yang berkaitan dengan sosial masyarakat dan pendidikan termasuk perniagaan di Indonesia juga sudah berjalan dengan hukum Islam. Buktinya perbankan syariah diizinkan. Bahkan sekarang di Bank Indonesia ada direktur khusus bidang perbankan syariah saudara. Bahkan bank syariah di Indonesia sekarang sampai orang-orang kafir ikut berbun saudara. BCA itu milik orang kafir. Ada bikin BCA syariah. Cina bikin bank syariah saudara. Luar biasa. Coba kita lihat saudara, syariat sudah jalan dalam bidang ekonomi, tinggal kita jalankan aja saudara.
udah begitu saya bertanya, husnul khotimah atau su'ul khotimah? Rugi tidak? Dan rumah sakit Islam lagi sekarang dibacain la ilaha illallah. Nikmat tidak? Nikmat tidak? Ya masuk barang masuk tulis kan. Rasul
kepastiannya, dan terima kasih atas segala kemuliaannya. Semoga apa yang kita dapatkan pada malam hari ini bermanfaat untuk kita semua. Amin. Benar datangnya dari Allah, salah datang dari kebodohan saya, kekurangan saya, kesalahan saya. Semoga kita semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Jadi sebelum Anda pulang, saya tanya dulu, sudah jelas maksud musyawarah? Sudah paham maksud demokrasi? Saya sengaja sampaikan, tidak lain dan menggantikan. Saya punya kewajiban bersama kaum pembela Islam untuk menyelamatkan umat agar tidak kalah dalam perang terminologi. Kita tidak boleh kalah, kita harus menang. Insya Allah. Siap berjuang? Siap tegakkan Islam? Takbir! Itu saja yang bisa saya sampaikan. Jangan ada bubar sebelum acara ditutup oleh panitia. Kita duduk bersama berdoa, mohon kepada Allah. Kita mohon kepada Allah. Mudah-mudahan semua yang hadir di sini dikuatkan imannya, dimantapkan Islamnya, diindahkan ihsannya, dimuliakan akhlaknya, ditambahkan ilmunya, dikurahkan rezekinya, panjangkan umurnya dalam taat kepada Allah, disehatkan badannya, disembuhkan penyakitnya, dimudahkan kesulitannya, dilapangkan kesempitannya, diharmoniskan rumah tangganya, dan diberikan oleh Allah kekuatan, kebahagiaan dari dunia hingga akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. تقبل الله منكم إنه منكم فتقبل